Cek satu. Cek. Cek. Cek satu. Si Palen aja ngepain gue baru jam sekarang. Yap. Iya itu aku nggak tahu kak, sumpah. Nah.
yang Hasian kan ya. Iya. Iya 4 kali tapi yang deng 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 iya. Untung ya gue ada stick drum. Kalau gue nungguin paling kagak bakal kejar. Gue teleponin dari jam 4:30. Kagak bangun-bangun. Udah nyala. Kedengeran gak ini? Hah? Enggak, gue ngomong kedengeran enggak? Bantuin gue majuin dikit dan ya. Majuin dikit ini. Gantinya. Ini kamu pakai ini nih. Hah? Kamu pakai ini. Gue buat ini ya apa? Ngeliat ayat. Gue selalu suka lupa. Jangan. Pakai monitor. Oh iya rame ya. Jam 6 loh. Hah? Dia bisa dua. Apa? Dia saya dua. Apanya? Iya mic wireless. Piano. Kagak tahu udah gue. Coba gue tanya. Kayaknya sih iya. Kayaknya. Hah? Ya udah nggak apa-apa kencengin aja. Gudang ya. Piano kalau satu agak gimana ini kan gue gak enak aja udah gak apa-apa lah ya udah ini dicondongin aja ntar ya kering banget korban gue gila dari pagi belum minum pun 4
Shalom kepada Amang dan Inang serta anak-anak kami Naposo Bulung dan remaja yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mohon perhatian pada kita semua supaya bangku yang ada kita isi 2 orang 1 bangku. Jika nanti tidak ada lagi tempat di atas, disediakan tempat ibadah di ruang serbaguna. Sebentar lagi prosesi dari pendeta dan pelayan gereja segera memasuki ruang ibadah. Kami mohon supaya kita semua yang hadir di Rumah Kudus Tuhan berdiri di tempat kita masing-masing. Bersoraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Dia adalah Raja Damai. Ia memberikan damai sejahtera bagi bangsa-bangsa. Meskipun kita masih menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, kita bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dalam sukacita itulah kami menyampaikan, Selamat Hari Natal. Mari bersuka cita, sebab Juru Selamat kita sudah datang. Selamat Hari Natal juga bagimu. Dengan rendah hati kita satukan hati untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang lahir. Agar sukacita sempurna, kita bernyanyi. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, inilah tahun kedua kami merayakan hari kelahiran-Mu di tengah pandemi COVID-19. Kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah merawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12b, demikian bunyinya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, karena kasih-Mu Engkau datang ke dunia ini
lahir di tempat yang hina untuk menyelamatkan kami, menjadi teladan bagi kami agar kami mau berkorban demi kehidupan sesama kami. Namun terkadang iri hati dan dengki masih mempengaruhi hati dan pikiran kami. Engkau turun dari tahtamu yang mulia ke dunia ini untuk menyelamatkan kami sebagai teladan bagi kami, agar kami rela membuka hati dan tangan kami, memperhatikan dan menolong orang yang membutuhkan, khususnya yang terdampak pandemi COVID-19. Namun terkadang hati kami tertutup menolong orang yang lemah dan miskin. Padahal firman-Mu berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan, tolong dan kuatkanlah kami menjadi orang yang murah hati, seperti Engkau adalah murah hati. Datanglah kepada kami, agar kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber penghasilan, janganlah menolak kami. Dengarkanlah doa kami di dalam anak-Mu kesayangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai ayat 12. Demikian bunyinya. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya
Aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan pemberitahuan hari ini, Sabtu 25 Desember 2021. Nama ibadah hari ini adalah ibadah perayaan kelahiran Tuhan Yesus dengan tema Yesus Juru Selamat Dunia, Lukas 2 ayat 1-7. Natal pertama atau Natal umum. Pada hari ini, Sabtu 25 Desember 2021, merupakan Natal pertama atau peringatan kelahiran Tuhan Yesus, dan diadakan kebaktian, yaitu kebaktian pagi pukul 6 pagi, kebaktian siang pukul 10, kebaktian sore pukul 18 atau pukul 6 sore. Setelah ibadah akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum mendapat peneguhan CD
dan yang dikenakan siasat gereja atau RPP tidak ikut dalam perjamuan kudus. Natal yang kedua, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, pesta Natal kedua sekaligus dengan ibadah Minggu Masuk seperti biasa, pukul 7, pukul 10, dan pukul 18 atau pukul 6 sore. Pelayanan sakramen perjamuan kudus di rumah. Bagi warga jemaat Pasar Minggu yang tidak dapat mengikuti perjamuan kudus di gereja pada tanggal 25 Desember 2021, khususnya bagi warga jemaat yang sakit dan lansia, gereja kita bersedia melayani di rumah bagi yang membutuhkan. Pelayanan perjamuan kudus di rumah akan diadakan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021. Dimohonkan agar melapor kepada Sintua wilayah masing-masing. Yang selanjutnya, buku acara tahun baru keluarga pukul 00. Buku acara tahun baru keluarga di rumah tanggal 1 Januari 2022 pukul 00 akan dibagikan setelah ibadah Minggu tanggal 26 Desember 2021 dan ibadah malam tahun baru 31 Desember 2021. Dimohonkan mengambil satu buku atau satu per keluarga dan diperbanyak sesuai kebutuhannya. Demikian pemberitahuan pada kebaktian kita saat ini. Kita angkat pujian kita dari nyanyian nomor 56 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan yang kedua.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam Natal pertama hari ini, yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian boleh mengikuti dalam hati. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal juga untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih Jemaat HKBP Pasar Minggu yang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming. Pastinya perayaan demi perayaan, Natal di tengah-tengah gereja kita ini sudah kita lalui, sudah kita ikuti satu demi satu, dan hari ini adalah kepenuhan dari sukacita kita mengenang, mengingat, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tentunya ketika kita datang ke tengah-tengah bait Allah ini untuk bermaksud beribadah, bersekutu bersama, atau beribadah di rumah kita masing-masing, kita sudah sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, apa yang akan disampaikan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya di tengah-tengah sukacita kita hari ini. Tapi saya mau bertanya dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah di antara kita yang tidak bersukacita hari ini yang datang ke gereja ini? Atau adakah tadi sebelum berangkat dari rumah untuk beribadah di gereja ini, atau Bapak Ibu yang di rumah sebelum bersekutu bersama-sama berkumpul di rumah, tadi ada yang marah-marah, ada yang bersungut-sungut, mungkin anak-anak kali ya, karena dibangunin cepat-cepat. Harus berangkat dari rumah, ada yang berangkat 4:30, jam 5 untuk mengejar supaya boleh beribadah jam 6 pagi di tengah-tengah gereja kita ini. Atau mungkin juga Bapak Ibu yang ada di rumah, bermalas-malasan, aduh cepat sekali, jam 6 gitu kan. Ada Bapak Ibu Saudara sekalian? Nggak ada ya. Pastinya semua bersukacita, benar? Semua bersukacita? Iya, karena memang Natal itu adalah sukacita. Natal itu adalah pesta perayaan sukacita, di mana kita boleh bersukacita mengingat bahwa kita ini adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kita ini adalah orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Karena kasih-Nya kepada kita maka Dia lahir, Dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Tetapi hari ini kita mau dihantar kembali mengingat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu yang sudah
menyatakan karya keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Kita mau diajak kembali merenung melalui peristiwa kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Lalu ketika kita membaca Alkitab tentang proses kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, tidak ada yang istimewa. Ketika kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab itu, kita tidak melihat sesuatu yang istimewa di sana. Sebagaimana kelahiran orang-orang besar, sebagaimana kelahiran seorang raja ke dunia ini, di mana lazimnya dipersiapkan dengan sangat meriah, dengan sangat istimewa. Ada tim penyambutan, lalu kemudian ada rumah sakit yang megah, lalu ada dokter yang terbaik, lalu kemudian ada tempat tidur bayi yang empuk dan nyaman, lalu kemudian ada baju-baju yang bagus-bagus dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana proses kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini yang adalah raja bagi kita? Lalu bagaimana proses kelahiran Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi kita? Adakah hal-hal yang kita sebutkan itu tadi? Adakah tim penyambutan? Adakah panitia di sana? Adakah tempat tidur yang empuk dan nyaman? Adakah dokter-dokter yang terbaik dan lain sebagainya yang sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus itu? Sebagaimana Injil Lukas hari ini menuliskannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus itu lahir dalam kesederhanaan. Yesus itu lahir dalam kesederhanaan, dalam keluarga Yusuf dan Maria yang hidup kudus dan taat kepada Tuhan. Hanya 2 orang yang mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Hanya 2 orang yang berjaga, hanya 2 orang yang benar-benar mempersiapkan untuk kedatangan Sang Juru Selamat itu, yaitu Yusuf dan Maria. Di kandang domba, sebab tidak ada penginapan yang tersedia bagi mereka. Lahir di kandang domba, sebab tidak ada tersedia penginapan bagi mereka. Tetapi kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan Allah ada bersama-sama dengan mereka. Walau tidak ada penyambutan-penyambutan yang istimewa, walau tidak ada persiapan-persiapan yang istimewa, walau tidak ada tempat bagi mereka, tidak ada penginapan bagi mereka, tetapi Allah ada bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, oleh karenanya ada beberapa hal yang boleh kita pelajari dari proses kelahiran Tuhan Yesus ini. Sebagaimana disampaikan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, ketaatan Yusuf dan Maria kepada Allah. Kita belajar tentang ketaatan dari Yusuf dan Maria. Taat kepada Allah, bukan taat kepada manusia. Walau mereka tahu ada banyak kesulitan yang akan mereka hadapi. Walau mereka tahu akan banyak yang mencemooh, memaki, mencaci mereka. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang menjamini kehidupan mereka. Bahwa Tuhan yang menjadi perlindungan bagi mereka. Bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah di dalam perjalanan kehidupan mereka. Oleh karena ketaatan mereka kepada Allah, maka terjadilah bagi mereka sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan kepada mereka. Terjadilah, nyatalah apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yusuf dan Maria mengajarkan kepada kita, ketika kita taat tunduk kepada Allah, maka apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita.
Lalu yang kedua, Yesus lahir di kandang domba dan dibaringkan di palungan. Ini menunjukkan kesederhanaan, bahkan sangat-sangat sederhana. Sehingga bisa dijangkau oleh semua golongan. Tetapi jika seandainya Yesus lahir di sebuah istana yang megah, tentu hanya orang-orang Majus saja yang bisa melihat dia. Orang Majus dan segolongannya yang bisa datang ke sana, hadir di sana, menyembah Yesus, melihat bayi Yesus. Lalu para gembala dan segolongannya menjadi tersingkirkan. Tidak bisa masuk ke tengah-tengah istana yang megah itu karena protokoler yang ketat dan lain sebagainya. Ada pengawal sana sini kiri kanan. Mereka harus menghadap ini, menghadap itu, lalu boleh masuk. Belum tentu juga. Nah, oleh karenanya dari sini kita belajar tentang kesederhanaan itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kesederhanaan Yesus yang lahir itu sehingga para gembala-gembala di ladang datang dengan tulus menyembahnya tanpa rasa takut sedikit pun. Sebab tidak akan ada yang menghalangi mereka. Bebas untuk datang melihat bayi Yesus ketika itu. Artinya kedatangan Yesus itu membumi. Dia datang dengan cinta kasihnya yang agung. Dia datang bukan dengan kekuasaan. Tetapi dia datang dengan kasihnya yang agung untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari semua golongan tanpa batas. Dia hadir untuk semua orang. Dia hadir untuk semua umat. Dia hadir untuk semua golongan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Tanpa batas, tanpa pembeda-bedaan, tanpa pengelompokan. Tetapi dia hadir untuk semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keselamatanlah yang ditawarkan oleh Yesus bagi kita. Keselamatan itu ternyata sudah diberikan Allah kepada kita semua melalui kelahiran Yesus tentunya. Dan kematiannya di kayu salib. Tinggal sekarang bagaimana kita menghidupi dan mengalaminya di dalam keseharian kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita sebagai palungan bagi Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita ini untuk didiami tempat Tuhan Yesus yang lahir itu bersemayam. Karenanya ketika Yesus lahir, kemewahan dunia ini tidak menjadi perhatiannya. Tetapi yang menjadi perhatian dan fokus kehadiran Yesus itu adalah hati yang merendah, hati yang menghamba, hati yang tulus, hati yang murni. Sebab kesanalah dia hadir. Hati yang mau membuka diri, hati yang mau menerima Yesus, kesanalah dia akan hadir, kesanalah dia akan lahir. Oleh karenanya kita penting sekali memahami dengan benar. Ketika kita hari ini memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ini adalah momen kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Madok mauliate tu debata. Ucapan syukur kepada Tuhan itu seyogyanya yang harus keluar dari setiap mulut kita. Bersyukur kepada Tuhan sebab dia mau lahir di dunia ini, sebab dia mau hadir di dunia ini, sebab dia mau turun dari tahtanya menjadi manusia yang hina dan menderita. Menggantikan posisi kita yang hina dan berdosa. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan, supaya kita menjadi hidup, supaya kita disucikan, supaya kita dimurnikan dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dia datang sebagai juru selamat dunia. Dan dia sudah bersama-sama dengan kita sesungguhnya. Immanuel itu. Dan ini yang
sangat penting kita perhatikan bahwa Natal itu bukan hanya sebatas perayaan semata. Natal itu bukan hanya sebatas seremonial semata. Natal itu bukan hanya sekedar dipenuhi dengan pernak-pernik, dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas yang mewah. Natal itu tidak hanya sekedar ibadah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi Natal itu adalah kehidupan bagi kita. Kelahiran Yesus itu membawa kehidupan yang sesungguhnya bagi kita semuanya. Natal bukan hanya untuk diperingati, tetapi Natal itu adalah untuk dihidupi setiap tahun ketika kita mengingat kelahiran Yesus Kristus itu. Oleh karenanya ketika Natal tiba, kita tidak hanya sibuk lagi untuk mempersiapkan baju baru, sepatu baru, acara-acara seremonial yang wah, lalu kemudian kue-kue di rumah, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana ketika setiap Natal itu tiba, kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita ini, mempersiapkan seluruh kehidupan kita ini, sehingga bisa kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan ketika kita mengenang Natal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Natal hanya sekedar perayaan, jika Natal itu hanya sekedar seremonial, maka tidak akan ada pertobatan di sana. Sebab Tuhan tidak melihat penampilan kita, tetapi Dia melihat jauh kedalaman hati kita. Hati yang mau diubahkan, hati yang mau bertobat. Tuhan tidak melihat kehebatan kita, seberapa mampunya kita membuat perayaan yang begitu mewah dan hebat. Tetapi Tuhan melihat hati yang taat, tetapi Tuhan melihat hati yang tunduk, tetapi Tuhan melihat hati yang patuh kepadanya, yang mau dengar-dengaran kepadanya, yang mau melakukan apa yang dikehendaki olehnya di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tuhan mau supaya hati kita ini selalu baru. Tuhan mau supaya hati kita ini selalu dibaharui untuk menjadi palungannya, supaya Dia boleh berkenan hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karenanya jangan kita hanya fokus pada perayaan-perayaan semata. Sebab sesungguhnya memang kita tidak sedang merayakan ulang tahun Yesus Kristus sebagaimana perayaan ulang tahun manusia pada lazimnya. Sebab Tuhan kita itu adalah Allah yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Oleh karenanya supaya kita semua jangan mengira bahwa Natal adalah pertambahan usia bagi Tuhan, sehingga kita hanya fokus pada perayaannya dan kita kehilangan makna dari perayaan Natal itu sendiri. Kalau kita mengira bahwa Natal adalah pertambahan usia bagi Tuhan, maka fokus kita adalah kepada perayaan-perayaan atau seremonial itu belaka, sehingga kita kehilangan makna sesungguhnya daripada Natal itu. Bahwa Yesus lahir ke dunia adalah untuk memberi kehidupan baru buat kita semua. Yesus lahir untuk memberikan kehidupan yang baru bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh karena itu, tugas kita saat ini adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang tunduk kepadanya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ketika hati kita mau dibaharui olehnya, maka ketaatan itu, kepatuhan itu, tunduknya kita pun semata-mata adalah kepada Tuhan. Sebagaimana Yusuf dan Maria, demikianlah juga kehidupan kita. Ada banyak kesulitan kita hadapi di depan dalam perjalanan hidup kita ini. Ada banyak kesukaran-kesukaran kita hadapi. Ada banyak cemoohan dan lain sebagainya menghadang langkah perjalanan kehidupan kita ini.
Dan firman Tuhan mengajak kita, seberapa sulit pun hidup kita, seberapa sukar pun jalan yang akan kita lalui, tetaplah taat kepada Tuhan. Tetaplah tunduk kepada Tuhan. Jangan palingkan wajahmu dari Tuhan yang mau lahir di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tetapi pandanglah kepadanya. Tetapi lihatlah kepada Tuhan kita yang mau hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi juru selamat kita. Dan Dia menjanjikan kehidupan kepada kita. Jika Tuhan menjanjikan kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang adil, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia, dan kehidupan yang kekal itu bagi kita. Lalu mengapa kita masih mengeraskan hati kita kepadanya? Lalu mengapa kita masih menjadi anak-anak yang berontak, yang melawan, yang menolak rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Natal itu menuntun kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi hidup ini. Untuk tidak menyerah, untuk tidak berputus asa. Tetapi bagaimana kita berdiri dengan kokoh sebab ada Tuhan. Immanuel itu ada bersama-sama dengan kita menghadapi ribuan batu-batu yang keras, ribuan masalah, ribuan persoalan, dan lain sebagainya. Tetapi itulah ujian bagi kita di dalam ketaatan dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap semangat menjalani hari-hari kehidupan kita ini di dalam tuntunan, rancangan, dan rencana Tuhan bagi kita? Kuncinya adalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetaplah percaya kepada Allah saja. Tetaplah percaya kepada Allah saja. Sebab hanya Allah yang menjadi perlindungan bagi kita. Sebab hanya Allah yang menjadi juru selamat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman yang kami dengarkan. Engkau lahir di tengah-tengah kehidupan kami ini, menjadi juru selamat bagi kami. Ajarlah kami supaya kami senantiasa untuk boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang selalu percaya kepadamu, meyakini bahwa Engkau adalah keselamatan kami. Engkau yang membawa kami untuk memasuki kehidupan yang kekal itu. Biarlah kami selalu bergantung kepadamu saja, berserah kepadamu saja, sehingga perjalanan kehidupan kami ke depannya dipenuhi dengan sukacita Natal, kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami ini. Bapa dalam surga, berkatilah kami semuanya yang sudah mendengarkan firman-Mu dan mampukan kami untuk selalu taat melakukannya di dalam hari-hari kehidupan kami. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam pesta Natal, pesta sukacita hari ini. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan sukacita kami masing-masing di tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah gereja-Mu ini, hingga kami sungguh-sungguh lebih mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Terpujilah Engkau Allah hari ini sampai selamanya. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Yesus Juru Selamat kekal.
Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan memasuki ibadah perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kami mengingatkan kembali bahwa jemaat yang kena hukum siasat gereja, yang belum menerima baptisan dan peneguhan sidi, tidak boleh mengikuti perjamuan kudus. Kita akan memulai ibadah perjamuan kudus. Bapak Ibu jemaat yang berada di RSG tetap mengikuti perjamuan di RSG, dan pendeta yang akan datang ke sana untuk melayankan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 152. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 153. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah,
inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah.
organ. Bernyanyi ayat 3. Yesus kasihani aku, berkati aku hamba-Mu, firman-Mu layak aku turut, makan jamuan yang kudus, terangi jugalah hatiku, mengingat kasih setiamu. Kau tanggung hukuman dosaku, dengan tebusan darah. Organ. Kita nyanyikan ayat 4. Dengan iman percayaku akan hapusnya dosaku, dan itu jadi peganganku, kurban darah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, lawatlah umat-Mu, masuklah dalam hatiku, jadikan hatiku baik-Mu, jadikan aku milik-Mu. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 86 ayat 1 dan berikutnya. Kayu salib yang kudus, Allah perlindunganku, menghadapi dosaku saat ku
ayat 2 hanya kaum bapa. Walau banyak amalku dan menangis terseduh, walau aku berteguh tak menghapus dosaku, hanya kemurahan-Mu yang menolong hamba-Mu. Musik organ. Kaum ibu, aku datang padamu, kasih kita nyanyi bersama-sama. Oh dihimpi dosaku, Kau yang melepaskanku, penuh dosa hidupku, dikuruskan darah-Mu. Aku hina tercela, kami harta yang maka. Organ. Kita bernyanyi bersama. Salib yang kudus, Kaulah perlindunganku, jika habis kuatku dan margaku pun redup dalam pergumulanku. Kaulah perlindunganku. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 182 ayat 1 dan selanjutnya.
keempat, kaum ibu. Organ. Kita semua ayat 6 kita nyanyikan sama-sama. Lanjutkan nyanyian 452 ayat 1. Datang kami
juga kaum ibu. Kita bernyanyi dari nomor 476. Yang telah menebusku
Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapak yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan buku nyanyian nomor 9. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal
Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu, kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu, agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.